Jika harus memilih agama atau negara, Anda pilih mana? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, seringkali kami kebingungan ketika kami dihadapkan pada permasalahan antara agama dengan negara. Misalnya ada sekelompok orang Islam yang selalu menuduh bahwa pemerintah Indonesia mengkriminalisasi ulama dan habaib serta mendolimi umat Islam, seolah-olah kita dipaksa untuk memilih apakah kita harus memilih agama ataukah memilih keutuhan bangsa dan negara. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allah jalla dzikruh, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan harus diketahui serta dipahami oleh setiap pemuda muslim dan pemudi muslimah di Indonesia. Karena jika tidak faham masalah ini, maka boleh jadi para pemuda muslim dan muslimah di Indonesia akan selalu bingung dan terombang-ambing seperti buih di lautan. Sebab banyak sekali oknum-oknum yang ingin merusak keutuhan bangsa dan negara Indonesia dengan cara membenturkan antara agama dan negara. Karena para musuh sudah paham betul bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam, sehingga isu antara agama dan negara selalu mereka gunakan senjata untuk meracuni dan merusak otak serta akal fikirannya para pemuda dan pemudi muslim di Indonesia. Sebenarnya masalah ini sudah kami kupas dalam salah satu buku susunan kami yang berjudul Siasat Islamiyah dalam Demokrasi Pancasila Menyongsong NKRI Maju dan Religius. Tetapi bukunya memang sangat terbatas, setelah habis dicetak kemudian belum dicetak kembali. Sedikit kami bocorkan tentang daftar isi buku Siasat Islamiyah yang susunan kami. Ada pengantar, kemudian bab 1 Siasat Islamiyah, A. Definisi siasat, B. Pembagian negara menurut Islam. Ada 8 pembagian. 1. Darul Kufri, 2. Darul Aman atau Darul Amni, 3. Darul Harbi, 4. Darul Ahdi, 5. Darul Fasiqin, 6. Darul Salam, 7. Darul Islam, 8. Darul Baghi. Kemudian C. Istilah pemerintahan dalam fikih, ada 10 istilah. 1. Al-Wilayah, 2. Al-Imarah, 3. Ulil Amri, 4. Al-Mamlakah, 5. As-Sultah atau Sultaniyah, 6. Al-Imamah, 7. Al-Khilafah, 8. Ar-Riasah, 9. Ad-Daulah, 10. Ar-Riayah. Kemudian D. Terbentuknya negara dan seterusnya. Ini sekilas isi dari buku Siasat Islamiyah yang kami susun. Adapun jawaban dari pertanyaan, dipaksa memilih antara agama ataukah menjaga keutuhan bangsa dan negara, maka jawabannya harus kita lihat terlebih dahulu negaranya. Apakah negaranya itu Darul Kufri, yaitu negara kafir, mayoritas kafir, sistemnya semuanya kafir, dan penduduknya juga mayoritas kafir, itu disebut Darul Kufri. Atau Darul Ahdi, yaitu negara yang didirikan atau dibentuk oleh seluruh komponen bangsa,
oleh seluruh pemeluk agama di negara tersebut dan negara milik bersama, atau Darussalam, atau Darul Amni, atau Darul Baghi, atau Darul Harbi. Jika negaranya itu Darul Kufri, maka kita wajib memilih agama. Karena Darul Kufri yang berbuat sewenang-wenang kepada umat Islam, mereka menganiaya dan mendolimi mayoritas umat Islam di negara tersebut, telah berubah menjadi Darul Harbi atau negara perang. Tapi syaratnya loh ya, mendolimi, menganiaya mayoritas, hampir seluruh umat Islam itu dianiaya. Bukan yang segelintir orang saja atau sekelompok orang saja. Kalau hanya segelintir orang berarti atau satu kelompok orang, itu berarti beda penafsiran. Jadi syaratnya ini harus mayoritas. Kelompok Islam manapun didolimi semuanya, dianiaya semuanya. Yaitu seperti zaman Nabi Muhammad SAW, tatkala beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Maka beliau dan para sahabat harus pergi hijrah demi mempertahankan akidah dan agama beliau. Akan tetapi, jika negaranya berupa Darul Ahdi atau Muahadah, atau Darussalam, atau Darul Amni, atau Darul Aman, maka wajib memilih keutuhan bangsa dan negara. Karena mayoritas umat Islam di negara-negara seperti ini dibebaskan untuk beribadah dan dakwah menyebarkan agamanya. Apalagi di negara yang berbentuk Darul Islam seperti negara Indonesia ini. Jadi negara Indonesia ini adalah Darul Islam. Maka wajib memilih keutuhan bangsa dan negara. Loh, kok bisa begitu? Iya, begini loh. Kita ini kan sudah Islam. Kita Islam berada di negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita dilindungi oleh negara, agama kita diperjuangkan oleh negara. Mengapa kita membenturkan antara negara dan agama? Maka bagi orang Islam yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib memilih keutuhan bangsa dan negara. Kita ini kan sudah Islam, ngapain kita pilih lagi? Toh kita aman di Indonesia. Karena walau secara de jure bahwa negara Indonesia itu adalah Darul Ahdi. Darul Ahdi adalah negara yang dibentuk atas kesepakatan bersama, dibentuk oleh seluruh komponen anak bangsa, oleh seluruh pemeluk agama di negara tersebut. Negara milik bersama, bukan hanya milik satu pemeluk agama saja. Seperti Madinah, Sahifa Madinah, Piagam Madinah itu adalah bentuknya Darul Ahdi. Namun secara de facto bahwa Indonesia itu adalah Darul Islam. Secara de jure Darul Ahdi, tetapi secara de facto bahwa Indonesia adalah negara Islam. Ciri-cirinya apa sih negara Islam? Karena negara Indonesia itu sangat mendukung pembangunan masjid. Masjid-masjid dimanapun didukung. Bahkan penguasa mendirikan masjid di mana-mana. Musola didirikan, madrasah, pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam menjamur di mana-mana. Dan bahkan negara memfasilitasi pengajian-pengajian umat Islam di mana-mana. Bahkan pengajian umum di jalanan pun dibiarkan oleh negara. Maka kita harus lebih memilih keutuhan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang harus kita utamakan. Adapun dasar ibaratnya dan dalil-dalilnya maka dapat dibaca dan dipelajari dalam buku susunan kami yang bernama Siasah Islamiyah dalam Demokrasi Pancasila menyongsong NKRI maju dan religius. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.